Saksikanlah dalam kenetralan. Ya, ini adalah salah satu bahasan dari bukunya D.K.L. Rahman yang berjudul Universal Laws of the Universe. Pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga penasaran, jadi langsung aja, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny. Oke, let's get started. Teman-teman, selamat mendengarkan. Saksikanlah dalam kenetralan. Jagat keseluruhan ini sebenarnya tangga yang bisa kita daki untuk mencapai kebersaksian yang sebenar-benarnya. Jagat keseluruhan ini sudah berisi ayat-ayatnya di setiap inci langkah yang kita pijak. Dari apa yang kita pijak dan apa yang memijak. Dari mulai mata yang kita gunakan sampai mesin optik organik untuk menangkap segala gambar-gambar listrik, sampai segala gambar-gambar listrik yang kita tangkap. Baik itu yang berhasil tertangkap penglihatan atau tidak berhasil. Segalanya adalah ayat-ayatnya yang terangkum di dalam jagat keseluruhan. Baik segala yang luput dan segala yang teramati. Sayangnya memang kita tidak menggunakan kesempatan penglihatan ini dengan untuk tujuan yang seharusnya, dan malah membiarkan diri ini buta dalam kebutaannya. Pada hari libur yang indah kita pergi ke laut. Sayangnya mata kita buta untuk melihat laut. Bagi kita laut hanyalah tempat untuk menikmati deburan ombak dan pasir yang lengket. Karena kita melihat laut hanya sebagai air, pasir, angin, dan deburan ombak. Pada hari Minggu yang lowong, kita memanjakan mata pergi ke taman. Sayangnya mata kita buta untuk melihat taman. Bagi kita, taman hanyalah tempat yang indah dan menyegarkan. Karena kita melihat taman hanya sebagai pohon, kumpulan bunga, dan hamparan rumput. Pada satu waktu dalam hidup, kita menantang adrenalin menanjak ke puncak gunung. Sayangnya mata kita buta untuk melihat gunung. Bagi kita, gunung hanyalah tempat yang tinggi dan berbatu. Karena kita melihat gunung hanya sebagai bebatuan untuk didaki. Sahabatku, selama kita melihat dunia sebagai materi, maka sebenarnya selama itu pula lah kita mengakui kebutaan diri kita sendiri. Alasannya sendiri adalah scientific. Dalam dunia yang penuh materi ini, materi fisik hanyalah kumpulan atom-atom tak terlihat. Sementara atom-atom hanyalah 0,0000001%. Nolnya ada berapa kali nih ya? 0,0000001%. Non-fisik dan 99,99999% energi yang bervibrasi. Jadi sebenarnya manusia memang terlahir buta dalam level yang lebih dalam. Kita tidak bisa melihat energi. Jangankan energi kita, mata kita pun belum mampu melihat atom. Apabila Anda bertanya, kenapa mata manusia tidak mampu melihat atom? Maka itu karena mata kita melihat rangsangan yang ditimbulkan foton di retina kita dan otak menafsirkannya sebagai gambar. Foton adalah partikel subatomik yang diserap dan dipancarkan oleh atom. Inilah alasan sebenarnya kita tidak bisa melihat atom. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat, yaitu karena ini tidak mungkin bagi alat mata kita. Segala sesuatu yang Anda sebut nyata dalam hidup ini terbuat dari sesuatu yang hampir tidak bisa disebut nyata oleh mata kita. Apa yang mata manusia lihat sebagai materi tersusun dan terbentuk dari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilihat secara kasat mata biasa. Energi bervibrasi adalah bahan baku atom yang tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Padahal wujud segala materi yang kita lihat dalam dunia ini hanyalah hasil dari energi yang bervibrasi. Tidak lebih dan tidak kurang. Bukankah kalau begitu kita memang terlahir buta? Dan parahnya sekarang kita buta dalam kebutaan kita. Buta dalam kebutaan artinya kita melihat kehidupan tapi tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan. Melainkan kita melihat kehidupan hanya sebagai hiburan. Kita melihat kehidupan hanya sebagai arena kompetisi. Kita melihat kehidupan hanya sebagai penilaian-penilaian kebutaan kita. Rumi berkata, telinga adalah perantara, mata adalah pencinta yang menyatu dengan sang kekasih. Mata adalah karunia nyata, sedangkan telinga hanya memiliki kata-kata yang menjanjikannya.
Sahabatku, renungkanlah, kalaulah kita tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan, lalu bagaimana bisa kita merasakan kehidupan itu sebagai jati diri kita? Siapakah kita? Siapakah orang-orang yang kita cintai? Apakah itu laut, taman, dan gunung yang telah kita kunjungi? Apa itu pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita jalani? Bukankah kita berkata kalau itu semua adalah dunia kita hidup? Tapi siapa yang membuat kita mampu melihat itu semua dalam kebutaan kita? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mempersilahkannya? Bukankah dalam kebutaan ini kita masih mampu melihat laut hanya sebagai laut? Kita melihat taman sebagai taman, kita melihat gunung sebagai gunung, kita melihat orang-orang yang kita cintai, kita melihat diri kita sebagai diri kita melihat segala pengalaman sebagai pencapaian kita. Dalam penghirauan kita masih dipersilahkan, bukan begitu? Penghirauan kita untuk mentadaburkan siapa yang membuat kita mampu melihat inilah yang membuat kita buta dalam kebutaan. Kita buta dalam kebutaan karena kita mengaku hidup, tapi tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan. Kalaulah melihat saja tidak, apalagi mentadaburkan. Betullah sudah seorang bijak yang pernah berkata, mata tidak berguna kalau pikiran buta. Kalaulah selama ini kita buta dalam kebutaan kita, lalu bagaimana? Bagaimana lagi setelah ini yang akan kita biarkan masuk untuk semakin membutakan kita lagi? Tidak, sahabatku, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini kita membiarkan diri buta dalam kebutaannya. Mulai sekarang kita tidak akan membiarkan pikiran kita buta untuk mentadaburkan. Mulai sekarang kita akan belajar mentadaburkan segala yang diperlihatkan dengan kenetralan, sampai kita mampu melihat hidup sebagai buatan Sang Maha Pembuat dan bukan sekedar materialitas belaka. Mulai sekarang kita akan jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk melakukan proses Tritunggal, memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan seluruh bukti-bukti keberadaan Sang Maha Pembuat melalui ayat-ayatnya. Ini seperti keharusan bagi mereka yang mau membaca pengaturan alam semesta. Ayat-ayatnya yang tersirat dalam keberadaan alam semesta hanya akan menjadi bukti keterhubungan penciptaan yang sia-sia apabila tidak pernah diperhatikan dan teramati. Setumpuk karya agung Zat Maha yang pada akhirnya sekedar menjadi gambar-gambar listrik yang hanya bisa kita lihat tapi tidak pernah kita saksikan. Tangga yang sudah tersedia pun tidak akan pernah terpakai meski hanya selangkah saja untuk membaca. Renungkanlah, apabila kita tidak pernah mau membaca, menyaksikan keagungan buatannya, maka bagaimana kita telah dengan sengaja mengakui diri telah bersaksi atas keagungannya? Kita memujanya sebagai yang maha besar, tetapi itu hanyalah pujian kosong. Karena bagaimana seseorang yang bahkan belum tahu apa itu besar menilai sesuatu maha besar? Ujung dari zikir kosong hanyalah kebohongan dan tidaklah itu kecuali kehilafan yang nyata. Karena bagaimana bisa kita membohongi Sang Maha Pembuat? Bagaimana seseorang berpikir bisa menyembunyikan iman yang dia sajikan di hadapan Sang Pembuat jagat keseluruhan ini? Hormatnya memang seseorang tidak lagi membohongi kebersaksiannya sendiri. Hormatnya seseorang benar-benar berusaha bersaksi dengan semaksimal yang bisa dia lakukan sebagai seorang makhluk. Pastinya ini bukan paksaan, tidak ada yang berhak memaksa kebersaksian seseorang saat Sang Pencipta tidak pernah memaksa apa-apa. Jadi sahabatku, untuk permulaannya mari kita awali diri dengan niat tulus untuk membaca jagat keseluruhan agar kita bisa melakukan proses Tritunggal, memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan jagat keseluruhan. Jagat keseluruhan hanyalah istilah lain untuk jagat raya, alam semesta atau universe, yaitu keseluruhan keberadaan yang ada. Ini mencakup semua orang, semua ruang, dan semua materi dan energi yang dikandung ruang. Itu bahkan termasuk waktu itu sendiri, dan tentu saja itu termasuk Anda. Bumi dan langit adalah bagian dari jagat keseluruhan, seperti halnya lusinan galaksi-galaksi yang terus memadatinya. Saat kita mulai membahas tentang jagat keseluruhan, maka mau tidak mau kita harus bersiap-siap berbicara cukup jauh, luas dan mendalam mengenai apa yang menjadikan diri kita sendiri ada, baik dalam dimensi mikrokosmos maupun makrokosmos. Teman-teman,
Selamat mendengarkan. Saksikanlah dalam kenetralan. Jagat keseluruhan ini sebenarnya tangga yang bisa kita daki untuk mencapai kebersaksian yang sebenar-benarnya. Jagat keseluruhan ini sudah berisi ayat-ayatnya di setiap inci langkah yang kita pijak. Dari apa yang kita pijak dan apa yang memijak. Dari mulai mata yang kita gunakan sampai mesin optik organik untuk menangkap segala gambar-gambar listrik, sampai segala gambar-gambar listrik yang kita tangkap. Baik itu yang berhasil tertangkap penglihatan atau tidak berhasil. Segalanya adalah ayat-ayatnya yang terangkum di dalam jagat keseluruhan. Baik segala yang luput dan segala yang teramati. Sayangnya memang kita tidak menggunakan kesempatan penglihatan ini dengan untuk tujuan yang seharusnya, dan malah membiarkan diri ini buta dalam kebutaannya. Pada hari libur yang indah kita pergi ke laut. Sayangnya mata kita buta untuk melihat laut. Bagi kita laut hanyalah tempat untuk menikmati deburan ombak dan pasir yang lengket. Karena kita melihat laut hanya sebagai air, pasir, angin, dan deburan ombak. Pada hari Minggu yang lowong, kita memanjakan mata pergi ke taman. Sayangnya mata kita buta untuk melihat taman. Bagi kita, taman hanyalah tempat yang indah dan menyegarkan. Karena kita melihat taman hanya sebagai pohon, kumpulan bunga, dan hamparan rumput. Pada satu waktu dalam hidup, kita menantang adrenalin menanjak ke puncak gunung. Sayangnya mata kita buta untuk melihat gunung. Bagi kita, gunung hanyalah tempat yang tinggi dan berbatu. Karena kita melihat gunung hanya sebagai bebatuan untuk didaki. Sahabatku, selama kita melihat dunia sebagai materi, maka sebenarnya selama itu pula lah kita mengakui kebutaan diri kita sendiri. Alasannya sendiri adalah scientific. Dalam dunia yang penuh materi ini, materi fisik hanyalah kumpulan atom-atom tak terlihat. Sementara atom-atom hanyalah 0,0000001%. Nolnya ada berapa kali nih ya? 0,0000001%. Non-fisik dan 99,99999% energi yang bervibrasi. Jadi sebenarnya manusia memang terlahir buta dalam level yang lebih dalam. Kita tidak bisa melihat energi. Jangankan energi kita, mata kita pun belum mampu melihat atom. Apabila Anda bertanya, kenapa mata manusia tidak mampu melihat atom? Maka itu karena mata kita melihat rangsangan yang ditimbulkan foton di retina kita dan otak menafsirkannya sebagai gambar. Foton adalah partikel subatomik yang diserap dan dipancarkan oleh atom. Inilah alasan sebenarnya kita tidak bisa melihat atom. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat, yaitu karena ini tidak mungkin bagi alat mata kita. Segala sesuatu yang Anda sebut nyata dalam hidup ini terbuat dari sesuatu yang hampir tidak bisa disebut nyata oleh mata kita. Apa yang mata manusia lihat sebagai materi tersusun dan terbentuk dari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilihat secara kasat mata biasa. Energi bervibrasi adalah bahan baku atom yang tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Padahal wujud segala materi yang kita lihat dalam dunia ini hanyalah hasil dari energi yang bervibrasi. Tidak lebih dan tidak kurang. Bukankah kalau begitu kita memang terlahir buta? Dan parahnya sekarang kita buta dalam kebutaan kita. Buta dalam kebutaan artinya kita melihat kehidupan tapi tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan. Melainkan kita melihat kehidupan hanya sebagai hiburan. Kita melihat kehidupan hanya sebagai arena kompetisi. Kita melihat kehidupan hanya sebagai penilaian-penilaian kebutaan kita. Rumi berkata, telinga adalah perantara, mata adalah pencinta yang menyatu dengan sang kekasih. Mata adalah karunia nyata, sedangkan telinga hanya memiliki kata-kata yang menjanjikannya. Sahabatku, renungkanlah, kalaulah kita tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan, lalu bagaimana bisa kita merasakan kehidupan itu sebagai jati diri kita? Siapakah kita? Siapakah orang-orang yang kita cintai? Apakah itu laut, taman, dan gunung yang telah kita kunjungi? Apa itu pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita jalani? Bukankah kita berkata kalau itu semua adalah dunia kita hidup?
Tapi siapa yang membuat kita mampu melihat itu semua dalam kebutaan kita? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mempersilahkannya? Bukankah dalam kebutaan ini kita masih mampu melihat laut hanya sebagai laut? Kita melihat taman sebagai taman, kita melihat gunung sebagai gunung, kita melihat orang-orang yang kita cintai, kita melihat diri kita sebagai diri kita melihat segala pengalaman sebagai pencapaian kita. Dalam penghirauan kita masih dipersilahkan, bukan begitu? Penghirauan kita untuk mentadaburkan siapa yang membuat kita mampu melihat inilah yang membuat kita buta dalam kebutaan. Kita buta dalam kebutaan karena kita mengaku hidup, tapi tidak mampu melihat kehidupan sebagai penciptaan. Kalaulah melihat saja tidak, apalagi mentadaburkan. Betullah sudah seorang bijak yang pernah berkata, mata tidak berguna kalau pikiran buta. Kalaulah selama ini kita buta dalam kebutaan kita, lalu bagaimana? Bagaimana lagi setelah ini yang akan kita biarkan masuk untuk semakin membutakan kita lagi? Tidak sahabatku, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini kita membiarkan diri buta dalam kebutaannya. Mulai sekarang kita tidak akan membiarkan pikiran kita buta untuk mentadaburkan. Mulai sekarang kita akan belajar mentadaburkan segala yang diperlihatkan dengan kenetralan. Sampai kita mampu melihat hidup sebagai buatan Sang Maha Pembuat dan bukan sekedar materialitas belaka. Mulai sekarang kita akan jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk melakukan proses Tritunggal. Memperhatikan, mengamati, dan memperpikirkan seluruh bukti-bukti keberadaan Sang Maha Pembuat melalui ayat-ayatnya. Ini seperti keharusan bagi mereka yang mau membaca pengaturan alam semesta. Ayat-ayatnya yang tersirat dalam keberadaan alam semesta hanya akan menjadi bukti keterhubungan penciptaan yang sia-sia apabila tidak pernah diperhatikan dan teramati. Setumpuk karya agung Zat Maha yang pada akhirnya sekedar menjadi gambar-gambar listrik yang hanya bisa kita lihat tapi tidak pernah kita saksikan. Tangga yang sudah tersedia pun tidak akan pernah terpakai meski hanya selangkah saja untuk membaca. Renungkanlah, apabila kita tidak pernah mau membaca, menyaksikan keagungan buatannya, maka bagaimana kita telah dengan sengaja mengakui diri telah bersaksi atas keagungannya? Kita memujanya sebagai yang maha besar, tetapi itu hanyalah pujian kosong. Karena bagaimana seseorang yang bahkan belum tahu apa itu besar menilai sesuatu maha besar? Ujung dari zikir kosong hanyalah kebohongan dan tidaklah itu kecuali kehilafan yang nyata. Karena bagaimana bisa kita membohongi Sang Maha Pembuat? Bagaimana seseorang berpikir bisa menyembunyikan iman yang dia sajikan di hadapan Sang Pembuat jagat keseluruhan ini? Hormatnya memang seseorang tidak lagi membohongi kebersaksiannya sendiri. Hormatnya seseorang benar-benar berusaha bersaksi dengan semaksimal yang bisa dia lakukan sebagai seorang makhluk. Pastinya ini bukan paksaan, tidak ada yang berhak memaksa kebersaksian seseorang saat Sang Pencipta tidak pernah memaksa apa-apa. Jadi sahabatku, untuk permulaannya mari kita awali diri dengan niat tulus untuk membaca jagat keseluruhan agar kita bisa melakukan proses Tritunggal, memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan jagat keseluruhan. Jagat keseluruhan hanyalah istilah lain untuk jagat raya, alam semesta atau universe, yaitu keseluruhan keberadaan yang ada. Ini mencakup semua orang, semua ruang, dan semua materi dan energi yang dikandung ruang. Itu bahkan termasuk waktu itu sendiri, dan tentu saja itu termasuk Anda. Bumi dan langit adalah bagian dari jagat keseluruhan, seperti halnya lusinan galaksi-galaksi yang terus memadatinya. Saat kita mulai membahas tentang jagat keseluruhan, maka mau tidak mau kita harus bersiap-siap berbicara cukup jauh, luas dan mendalam mengenai apa yang menjadikan diri kita sendiri ada, baik dalam dimensi mikrokosmos maupun makrokosmos. Pertanyaannya sekarang menjadi sederhana, yaitu maukah kita memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan ayat-ayatnya dalam semesta ini untuk bersaksi atau tidak? Jelas butuh pilihan di sini. Sementara setiap pilihan adalah proses yang butuh waktu dan pengabdian. Kami yakin Anda akan memilih mengabdikan sisa hidup Anda demi memahami jagat keseluruhan ini.
Maimonides, seorang filsuf Yahudi dari negeri Muslim Andalusia, menulis, "Kita masing-masing memutuskan apakah akan menjadikan diri kita terpelajar atau bodoh, penyayang atau kejam, murah hati atau kikir. Tidak ada yang memaksa kita, tidak ada yang memutuskan untuk kita, tidak ada yang menyeret kita ke satu jalan atau yang lain. Kita bertanggung jawab atas apa adanya kita." Sahabatku, sang pembuat tidak akan memaksa siapapun untuk membaca ayat-ayatnya dalam jagat keseluruhan. Ini hanyalah tentang pilihan yang akan kita pilih guna mempersiapkan kebersaksian. Percayalah, seseorang akan benar-benar akan menyaksikan kinerja sang pembuat alam semesta saat dirinya mau membaca semesta. Lanjut memperhatikan, mengamati, dan memperpikirkan apa yang dibacanya. Semakin terbaca, maka perlahan-lahan akan menjadi nyata kebesaran-kebesaran Sang Maha Pembuat. Saran kami, nikmati saja perjalanannya. Ini tidak akan menjadi instan. Sebelumnya, Anda harus paham kalau akan ada banyak lapisan yang harus dilewati untuk memahami ayat-ayatnya yang tersirat dalam jagat keseluruhan yang sebenar-benarnya. Pelajaran memang akan sangat luas dan kami akan secara sabar mengupas tiap-tiap lapisannya. Apabila ketidaksabaran kita muncul dalam perjalanan pelajaran ini, maka sadarilah kalau Anda tidak perlu terburu-buru. Kesadaran tidak terbentuk dalam keterburuan, melainkan pemahaman. Seseorang bisa membaca buku ini secara buru-buru, tetapi untuk memahami isinya tetap tidak bisa terburu-buru. Kadang juga seseorang membaca dengan sangat lambat, tapi belum juga memahami. Dan kalau ini terjadi dengan Anda, maka itu tidak masalah. Pemahaman itu memang butuh usaha yang lebih ketimbang sekedar membaca. Untuk memahami seseorang harus mencurahkan segenap pikiran dan kesadaran. Seperti kata Rumi, pikiran Anda, dunia kesadaran ini adalah alam semesta berbintang. Saat Anda mendorong dengan kaki Anda, 1000 jalan baru menjadi jelas. Detik ini bersama-sama kita akan berusaha memahami untuk sampai pada tahap menyaksikan bahwa diri ini adalah jagat keseluruhan yang dibentuk dan diatur secara universal dan terikat secara khusus oleh Sang Maha Pembuat. Sebuah jati diri terindah akan segera terungkap dalam perjalanan pemahaman ini. Anda akan takjub kalau ternyata Anda memang seistimewa itu. Anda benar-benar istimewa. Keberadaan Anda adalah keistimewaan semesta yang tak berkesudahan. Memang, sekarang sebagian manusia sedang tertidur untuk memahami keistimewaan diri mereka sendiri. Mereka ibarat putri tidur yang sedang menunggu dibangunkan pangeran. Sayangnya tidak ada seorang pun yang akan datang untuk membangunkan mereka. Hanya kemauan mereka sendirilah yang akan membangunkan diri terdalam mereka untuk mau memahami keistimewaan diri mereka sendiri. Detik ini dirimu hanya tidak menyadari kedalaman siapa dirimu sebenarnya. Percayalah, alam semesta yang penuh kebaikan ini sedang berkonspirasi untuk mengungkapkan kebenaran dan memudahkan jalan Anda jika Anda memiliki keberanian untuk mengikuti tanda-tandanya. Suatu saat Anda akan bersinar seperti seluruh alam semesta sudah menjadi milik Anda yang berharga. Tetapi mohon pahami terlebih dahulu kalau pengaturan alam semesta tidak membicarakan kepercayaan atau keyakinan siapa-siapa. Ini murni tentang bagaimana semesta kita bekerja dan bergerak. Makanya butuh kenetralan untuk membacanya. Butuh diri yang mau melepas doktrin dan dogma yang mengikat kesadaran untuk membaca semesta secara netral. Karena jujur, ego sok benar akan menampik buku ini. Saran kami jangan dulu menampiknya. Apa yang kami paparkan dalam buku ini masih sangatlah dasar. Ini bukan tentang hal yang besar, ini hanya tentang mengenal diri. Makanya jangan terlebih dahulu menepis ilmu semesta ini dengan ketidaktahuan tertinggi. Alam semesta ibarat buku yang terus terbuka untuk pandangan kita. Tetapi buku itu tidak dapat dipahami kecuali seseorang terlebih dahulu belajar, memahami bahasa dan membaca karakter yang tertulis di dalamnya. Alam semesta berbahasa cinta dan karakternya netral. Pahami kedua hal ini untuk membaca buku yang terus mengambang besar dalam kebesarannya. Tidak ada lembar yang mampu menghentikan ayat-ayatnya. Tidak ada batas yang lebih besar untuk membaca ayat-ayatnya selain adalah ketidaktahuan tertinggi.
Bentuk ketidaktahuan tertinggi adalah ketika Anda menolak sesuatu yang tidak Anda ketahui sama sekali. Dan tahukah Anda kalau itu adalah satu karakter besar yang dimiliki oleh ego manusia, terutama oleh ego yang sudah dikendali oleh doktrin dan dogma yang selalu harus benar-benar agar tetap benar. Padahal belum tentu apa itu kebenaran. Beginilah ciri-ciri ketidaktahuan tertinggi. Baiknya, jauhilah dirimu dan ciri-ciri ini, dan izinkanlah dirimu membaca buku yang maha besar. Buku yang penuh cinta dan kenetralan, yaitu buku yang tidak pernah memaksa untuk dibaca, dan buku yang tidak pernah menyalahkan untuk menjadi benar. Sahabatku, tidak ada manusia yang akan merasa berilmu saat dia diberikan ilmu, karena ilmu itu bukan miliknya, melainkan milik sang pembuat ilmu. Kertas putih ini akan bernoda apabila diteteskan beberapa tinta merah dan hitam. Begitu juga dengan pelajaran dari semesta. Buku trilogi ini bukanlah buku yang sempurna. Ini justru buku paling rendah dari apa yang bisa ditulis oleh seorang murid. Lagi pula, bagaimana bisa kami menjelaskan tatanan semesta? Tidak akan pernah ada titik untuk bisa menyombongkan diri. Sementara itu, pelajaran rendahan semacam ini saja akan ternodai oleh dua hal, yaitu penilaian dan ego. Manusia selalu mementingkan yang namanya penilaian, dimulai dari siapa yang menyampaikan pelajaran itu, lalu bagaimana pelajaran itu disampaikan, lalu apa yang disampaikan. Begitu juga dengan ego yang selalu mementingkan diri sendiri. Pertanyaan, apakah pelajaran ini menguntungkan untuk kami pelajari? Hanya akan menjadi noda bagi pelajaran itu sendiri. Apa yang kami maksud di sini adalah bahwa semesta ini membawa pelajaran terindah, terlengkap dan terupdate. Hanya kekurangan kita terletak dari bagaimana kita mengakses pelajaran itu sendiri. Untuk dapat mengakses database semesta, kita harus mampu dulu mensucikan diri. Dua hal utama yang harus disucikan adalah penilaian dan ego. Mana yang lebih penting, pembicara atau apa yang dibicarakan? Lalu kenapa kita masih melihat pembicaranya? Mana yang lebih penting, pesan dari yang ditulis atau siapa yang menulis? Lalu kenapa kita masih melihat penulisnya? Untuk mengakses database ayat-ayatnya dalam jagat keseluruhan, kita harus berhenti melihat dari sisi penilaian manusia dan mulai masuk ke sisi kenetralan. Begitu juga dengan ego. Betapa sering kita melompati sebuah momen akal untuk berpikir, hanya karena merasa itu tidak terlalu menguntungkan, atau hanya karena itu terlalu rumit untuk dibaca, atau hanya karena itu sama sekali tidak menyenangkan dan sesuai. Padahal di momen itu semesta ingin menyampaikan pelajarannya. Manusia suci adalah mereka yang mampu menetralkan dirinya. Jadi, manusia suci bukanlah manusia yang tidak melakukan kesalahan sama sekali, karena kesalahan adalah salah satu gerbang pembelajaran. Kenetralan adalah kepentingan, kalau kita memilih untuk mengambil pelajaran. Semesta raya ini menyimpan database pelajaran di tiap sudut ruangnya, dan itu adalah persembahannya untuk manusia. Mari mulai belajar kepada sang pembuat ilmu. Hidup ini adalah kamuflase tempat manusia belajar. Bumi adalah tempat awal bagi kita untuk belajar. Begitu juga nanti dalam dimensi-dimensi yang lainnya. Semua adalah pelajaran-pelajaran. Kita hanya mempelajari sedikit dari ilmu yang diberikan oleh sang pembuat ilmu. Sedikit saja, dan itu sudah sangat membuat seumur hidup kita sibuk. Semakin banyak saya belajar tentang alam semesta, semakin saya tidak yakin bahwa ada kekuatan kebajikan apapun yang ada hubungannya dengan alam semesta. Neil deGrasse Tyson. Hal pertama untuk memulainya adalah jangan pernah mereject apapun pesan yang kebetulan masuk ke dalam hidup Anda, karena kebetulan itu tidak pernah ada. Selalu ada makna di balik apapun. Selalu ada perencanaan yang tersistematis dan memiliki makna. Kebanyakan makna itu adalah pelajaran yang berharga bagi mereka yang berpikir dengan akalnya, serta mampu mengendalikan penilaian dan ego diri. Artinya, pelajaran berharga bagi mereka yang mampu mensucikan dirinya dalam kenetralan. Tidak ada kesombongan rasa saat menerima ilmunya, pengetahuannya bukan sesuatu yang dikejar atau diberpikirkan untuk dinilai oleh angka-angka manusia. Pengetahuannya adalah kebenaran bagi mereka yang mampu menerima kebenaran. Setiap kita mampu menerima kebenaran. Sang pembuat jiwa akan memanggil jiwa-jiwanya yang telah mensucikan diri. Mensucikan diri itu bukan sekedar bersuci dengan basuhan air, tapi menjadikan diri sejernih dan senetral air, sehingga diri kita mampu menerima sesuap demi sesuap ke dalam ilmunya, yang tidak bertepi. Siapakah manusia bisa mensucikan diri? Siapapun manusia bisa mensucikan diri, tapi harap diingat, manusia suci tidak perlu disucikan oleh manusia.
Karena kesucian bukan penilaian manusia. Kita mensucikan diri bukan untuk dinilai suci, tapi untuk menerima ilmunya. Ibarat anak kecil yang disuapi tetes demi tetes air dari dalam kolam. Ibarat anak kecil yang disuapi setetes demi setetes air dari dalam kolam. Akankah air di dalam kolam itu habis diminumnya, sementara sumbernya terus-menerus mengaliri air? Itulah diri kita yang sedang duduk untuk disuapi ilmunya. Tidak ada kepintaran, tidak ada pembuktian, tidak ada bagian diri yang bisa diberikan untuk ditunjukkan. Tidak ada apa-apa yang bisa diakukan selain dirinya, hanya dirinya. Tidak ada yang lain selain kemahaannya. Bergegaslah untuk menemuinya dalam sucinya kenetralan, dan Anda akan mengerti kalau tidak diperlukan pengakuan apa-apa untuk mempelajari hukum alam semesta. Nikmati pelajaran sakral ini dengan netral. Kenetralan akan membuka gerbang-gerbang kegembiraan seorang murid, sementara ego yang kurang dikendalikan selama pelajaran akan mengiris seorang murid. Dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan tatanannya dalam hidup kita kembali, maka umat manusia dapat mengubah pengalaman hidupnya, karena persepsinya pun berubah. Akhirnya, tiap kita bisa kembali bergerak sesuai keniscayaan semesta yang sebenar-benarnya. Percayalah, hidup tidak akan lagi menjadi sulit kalau kita mau hidup sebagai keniscayaan yang sebenar-benarnya. Keniscayaan yang sebenar-benarnya adalah fitrah, netral dan suci tanpa perdebatan. Pastinya hidup akan jauh dari perselisihan, melainkan menjadi kelimpahan dengan keharmonisan apabila segalanya saling berkolaborasi membentuk perbaikan tanpa mengakui kebaikan yang dilakukannya, melainkan hanya terus saling fokus beraksi. Diri pun menjadi mawas dan tidak merasa dirinya paling benar dan paling berkuasa. Tidak juga pernah mengkultuskan dirinya. Kebaikan pun akhirnya seperti terukir di atas air, nyata namun hilang. Ego pun menjadi jauh dari kesombongan yang tak tahu diri kalau segala kebaikan yang dilakukannya hanya bersumber dari Sang Maha. Bahwa kebaikan itu memang sudah seharusnya dilaksanakan tanpa pengakuan apapun. Sahabatku, sebelum memulai pelajaran yang panjangnya tiada akhir, maka netralkanlah saja diri Anda. Sedetik Anda mau netral, maka segala keniscayaan tatanan semesta akan terlihat dengan jelas. Sejelas purnama yang bersinar penuh. Sinar bulan itu bukan hoaks atau berita bohong, bukan. Mungkin bulan itu bukanlah bintang atau planet, tapi sinarnya tidak berbohong. Bulan itu tetap ada di sana. Perhatikanlah sinarnya. Kepada siapa ia bersinar? Apakah ia hanya bersinar karena sebagian menghendakinya begitu? Atau ia bersinar berkat tatanan yang rapi? Saat kita mencoba menyaksikan bumi, langit, dan di antara keduanya secara netral, maka kita akan menyaksikan satu kenyataan menakjubkan. Kalau semesta ini seragam, adil, dan tidak memihak dan netral. Universal Laws of the Universe. Perhatikanlah, kerapihan tatanannya terbukti tidak memihak kelompok manapun, bukan? Purnama itu hanya bersinar, sesuai sebagaimana hukum tatanan semesta mengaturnya. Tidak memihak kaum, tidak memihak agama, tidak juga memihak keuntungan dirinya sendiri. Seharusnya bulan sudah menjadi contoh kenetralan yang nyata. Begitu juga dengan udara, air, tanah, api, dan persingkatlah dengan bumi. Bukankah bumi kita sangat netral? Sejahat-jahatnya orang hidup di dalamnya, si perusak, si serakah, si tak tahu diri. Tetap saja mereka dibiarkan menginjak-injak tanahnya, meminum air, memakan tumbuhannya, menghirup udaranya, bahkan bangkainya pun tetap diterima olehnya. Bukan begitu? Apakah kita berpikir bumi adalah sebuah bulatan benda mati, padahal dirinya adalah sumber kehidupan? Pikirkanlah, apa yang tidak diberikan bumi ini? Seluruh kekayaan yang disebut emas, berlian, batu permata, dan seluruh sumber daya alam diberikannya, bukan? Bahkan saat dikuasai, bukan untuk kemakmuran dirinya saja tetap diberikannya. Bahkan itu harus mengorbankan dirinya, tetap saja dibiarkan. Andaikan saja bumi tidak bergerak dalam tatanan kenetralan, pastilah kita sudah dengan sengaja diluluh lantahkan olehnya. Sedikit gertakan tanah akan mengubur kita hidup-hidup. Air yang sengaja menguapkan zatnya tanpa sisa akan mengeringkan kita sampai mati.
Udara yang tidak lagi mau menahan angin agar tidak bergerak serakah akan menghapus kita dengan mudah. Saat cairan laut tidak lagi membuat dingin inner core bumi, maka kita hanya akan hidup di atas bola api. Pikirkan juga matahari yang selalu membakar dirinya untuk kita. Apakah matahari pernah mengirim satu sinyal meminta terima kasih? Dan tetap saja, setelah sekian lama, matahari tidak pernah berkata kepada bumi, "Kamu berutang padaku." Lihat apa yang terjadi dengan cinta seperti itu. Itu menerangi seluruh langit. Perkataan Hafiz. Sangat mudah bagi matahari untuk meluluh lantahkan manusia. Namun nyatanya, bukan matahari yang meluluh lantahkan kita. Justru kita sendirilah yang dengan sengaja meluluh lantahkan diri sendiri. Perhatikan banjir yang sengaja kita buat. Perubahan cuaca ekstrim yang kita sebabkan, gunungan sampah yang kita tumpuk. Tidak mau diakui tidak apa-apa, namun nyatanya ekosistem ini berubah buruk karena perbuatan kita sendiri. Fakta sudah banyak berbicara. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mengeluh untuk hal yang kita perbuat sendiri? Pastinya tidak. Kita akan belajar, kita akan berpikir, dan kita akan memperbaiki. Dimulai dari diri sendiri dulu tentunya. Kami tidak tahu kapan tepatnya buku ini terbaca oleh Anda, tapi kami percaya kalau ini adalah pesan agar Anda kembali mengenal semesta. Dari pengenalan akan muncul kewaskitaan. Lanjut dari kewaskitaan akan muncul aksi perbaikan. Jadi, segalanya harus dilakukan bertahap, secara baik dan benar. Saat Anda mulai membaca semesta, Anda juga akan melihat kalau semesta ini memiliki semacam kinerja pengaturan yang senantiasa mengatur apa-apa yang berlangsung di dalamnya. Ini bukan tentang menerima pencerahan, ini hanya tentang membaca informasi yang sudah ada dan berlangsung di tengah pergerakan kehidupan kita saja, baik itu pergerakan yang berlangsung di luar diri maupun dalam diri. Dalam keberadaan pergerakan kehidupan dalam diri ini saja sudah menjadi database ilmu yang lengkap. Pertanyaan-pertanyaan kita tentang hukum alam semesta yang luput dari penjelasan semuanya sudah berada lengkap dalam tiap diri kita. Dari mulai data, proses, serta fungsi dan tujuan semuanya sudah terekam dan terbawa dalam tiap diri kita masing-masing. Tidak ada yang terlewat kecuali itu terlewat terbaca. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar spesial. Yang spesial justru saat kita mampu menjadikan seluruh pengaturan yang berhasil terbaca ini sebagai sarana untuk terus berwaskita. Waskita bukan sebagai sebuah tingkatan, melainkan keberadaan kesadaran diri yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Baik itu mengendalikan dirinya ke dalam dirinya sendiri atau mengendalikan dirinya keluar dirinya. Apabila kita mampu memahami hukum universal alam semesta, maka itu akan memudahkan kita untuk menjadi waskita. Universal Laws of the Universe. Salah satu pilar yang dianjurkan dalam kewaskitaan adalah menjadi waspada dengan apa yang berlangsung di dalam diri dan di luar diri. Pengetahuan kesemestaan yang kita pelajari dan pahami bisa menjadi modal untuk kita terus mengendalikan diri. Makanya berusahalah untuk memahami hukum-hukum universal yang kami ungkapkan dalam buku ini. Pelajari bagaimana hukum universal mengatur hidup Anda dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk meningkatkan kehidupan Anda. Percayalah, dengan mempelajari pengaturan-pengaturan hukum universal ini, hidup Anda bisa lebih selaras dengan alam semesta. Mengenal tatanan semesta akan sangat mempermudah aksi perbaikan kita, karena tanpa sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap kita patuh menjalankan hukum-hukum semesta yang dibuatnya. Bagi kita, bumi dan langit ini sudah teratur apa adanya. Siang berganti sore, lanjut malam, itu semua akan terjadi begitu saja tanpa perlu kita pelajari. Atmosfer akan terus melindungi, langit akan terus berubah warna, dan tanah akan terus mengeluarkan air bahkan tanpa diatur-atur oleh manusia. Segalanya yang sudah ada sudah berada dengan pengaturan yang sebaik-baik dan serapi-rapinya. Anda boleh menutup buku ini dan menyimpannya 100 tahun, lalu saat Anda membacanya lagi, maka isinya akan tetap selaras kecuali Sang Maha Pencipta menghendakinya lain. Melalui semesta ini, kita akan menyaksikan tatanan dan pengaturan yang serempak. Dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar, dari atom hingga galaksi. Alam semesta ini sudah dicirikan oleh pengaturan universal yang luar biasa. Keteraturan yang tidak hanya muncul di alam semesta material, tetapi juga menyeluruh hingga seluruh tatanan kehidupan di bumi dan di dalam apa-apa yang memenuhinya. Saatnya membaca alam semesta dengan cinta.
Apa yang akan kita lakukan untuk mengenali pengaturan alam semesta adalah dengan kembali kepada bersekolah dan membaca semesta dengan cinta. Iqra terbaik adalah membaca semesta itu sendiri. Karena semesta itu bukan sekedar bacaan yang penuh dengan ilmu, tetapi juga sekolah yang sangat mencerdaskan. Saatnya bagi Anda sekarang untuk belajar menuju sekolah yang terluas, yaitu semesta, dan melakukan proses Tritunggal menakjubkan sebagai bagian dari semesta itu sendiri, dengan mulai memperhatikan, mengamati, dan memberpikirkan keberadaan diri yang juga adalah semesta. Guru kami selalu mengingatkan kalau makna sekolah itu sangat luas, tapi yang paling sangat efektif adalah sekolah kehidupan dan sekolah langsung dari semesta. Sahabatku, kita adalah bagian alam semesta yang membawa hukum-hukum universal, dan karena kita menyadari diri kalau kita adalah seorang pelajar semesta yang sedang mengarungi jalan kebersaksian yang sakral, maka kita akan memilih mempelajari hukum-hukum universal ini. Bersamanya kita akan memulai pelajaran, dan hanya bersamanya kita akan mengakhiri pelajaran. Tidak ada yang mampu menjamin kalau pelajaran ini akan terhenti atau berkembang. Bersabarlah saja menyambut pemahaman sambil terus tersenyum dalam ketidakpahaman. Posisi kita sekarang hanyalah gerbang menuju semesta besar yang mau paham. Inilah semesta yang apa adanya, inilah keniscayaan yang tersaksikan selama melanjutkan pelajaran hukum-hukum universal semesta. Selamat melanjutkan pelajaran hukum-hukum universal semesta. Selepas ini, hidup Anda akan menjadi perjalanan yang lebih mengasyikkan. Anda dijamin tidak akan kesepian lagi. Tidak ada lagi rahasia. Fajar akan tetap melepas senja, dan Anda akan hanya bersaksi dan terus bersaksi tanpa henti di setiap helaan nafas Anda. Seperti melambai lembut jalur-jalur kekhusyuan yang hikmatnya tiada tara. Nafas Anda pun akan bertasbih dengan cara yang hormat. Hati Anda akan berzikir selamanya. Darah Anda akan mendeburkan kebahagiaan yang penuh syukur. Bintang boleh terbelah dan kehilangan sinar, tapi bahkan dalam ruang gelap itu cahayanya akan tetap hadir melalui Anda. Cahaya bukanlah molekul, cahaya adalah gelombang kuantum. Cahaya adalah interaksi elektromagnetik antara partikel bermuatan. Partikel dalam atom, elektron dan proton bertukar foton sepanjang waktu. Ini adalah apa yang menyatukan atom. Cahaya yang Anda alami adalah bagian yang sangat kecil dari semua cahaya yang dipancarkan oleh atom dan partikelnya. Sederhananya, hidup kita ini dipenuhi oleh cahaya di setiap sudutnya, baik dalam terang ataupun dalam gelap, dalam baik ataupun buruk, dalam suka ataupun duka. Cahaya selalu ada dan berada tepat di tempat yang seharusnya. Mengagumkannya, semua cahaya membawa energi, dan jika cahayanya cukup kuat, Anda akan merasakan dan merasakannya. Meski cahaya sendiri tidak pernah memaksakan bentuknya, artinya kita hanya akan menjadi cahaya saat kita sudah mampu netral. Karena untuk menjadi cahaya, kita harus menjadi sangat jernih untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Kita hanya akan menyebar dan memberi makna tanpa penilaian apapun. Jadi sahabatku, biarkan cahayamu bersinar sehingga dapat bersinar pada orang lain. Biarkan cahayamu bersinar seperti lilin yang selalu harus diamankan dari semilir angin kecil. Menjadi cahaya memang tidak terlalu mudah, tapi meskipun merepotkan, lilin juga bisa bertahan sampai habis, bukan? Kalau begitu, mari mematikan lampu-lampu penilaian. Mari fokus menerima gelapnya diri terlebih dahulu. Dari penerimaan itu, kita akan tahu cahaya seperti apa yang seharusnya kita pantulkan. Bukankah cahaya yang dipantulkan dengan tepat selalu baik? Akhir kata sahabatku, pahamilah kalau netral itu bukan perlombaan. Netral adalah penerimaan yang khusyuk dalam kalah dan menang. Itulah cinta. Anggap saja menjadi cahaya adalah ajakan untuk menjadi cinta. Seperti kata Martin Luther King, Cr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Percayalah, ada cinta yang begitu netral di setiap atom yang terbentuk. Cinta tak terbendung dengan apapun yang dibuat dan diatur. Dirimu adalah cintanya yang netral, yang dengannya terciptalah dan terbentuklah segala kesempurnaan. Cinta yang netral inilah yang menghubungkan kita dan membuat kita saling terhubung sebagai bagian alam semesta. Anda boleh menganggap ini sebagai paragraf yang penuh romansa, sampai nanti Anda membaca bagian ilmiahnya. Kita terbiasa menganggap cinta sebagai sentimen atau emosi manusia, tetapi ini lebih dari sekedar percikan perasaan.
Alur semesta adalah cinta, dan kalau Anda mencari romansa saintifik yang nyata, maka saksikanlah terus pengaturan semesta. Pierre Teilhard de Chardin berkata, cinta adalah afinitas yang menghubungkan dan menyatukan unsur-unsur dunia. Cinta pada kenyataannya adalah agen sintesis universal. Di dalam pengaturan universal alam semesta, kita bisa menyaksikan dengan betul kalau kita terhubung dengan satu pengaturan yang mengatur kita dengan cinta yang netral. Cintanya adalah kekuatan yang menghubungkan kita dalam pengaturan yang utuh. Sahabatku, kita baru menyaksikan contoh yang sangat-sangat sedikit, tapi melalui alam semesta kita bisa menyaksikan cintanya yang tidak bersyarat, murni, tulus, utuh, kuat, dan apa adanya. Salah satu buktinya, semesta tidak pernah memilih, tapi dengan cintanya semesta memberi pilihan. Pengaturan alam semesta bukan diktean seorang diktator, melainkan kenetralan cinta murni yang selalu memberi kesempatan. Gunakan cinta itu untuk membentuk yang terbaik dari yang terbaik. Universal Laws of the Universe. Kita sudah melihat bulan, bumi, dan matahari. Untuk contoh tambahan, perhatikan atmosfer yang melindungi kita detik ini. Atmosfer mengandung udara yang kita hirup, melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya, membantu menjaga panas planet di permukaan, dan memainkan peran yang sangat penting dalam siklus air. Pengaturan atmosfer ini sangat universal. Tidak peduli dengan seberapa buruk atau baik, jelek dan bagus, sopan atau tidak sopan, beriman atau tidak beriman makhluk bumi, tetap seluruh bumi ini dijaga olehnya, membuktikan kalau apapun dan bagaimanapun tetaplah pengaturan alam ini diatur oleh cintanya yang netral. Apakah semesta memilih cinta sebagaimana kita memilih untuk mencintai? Apakah cinta semesta memiliki keterbatasan? Dan apakah semesta butuh sebuah alasan untuk mencintai? Kita bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tanpa berpikir terlebih dahulu. Tidak perlu menjawabnya dengan gamblang, mari kita bayangkan saja sejenak bagaimana jadinya apabila semesta benar-benar mencintai sebagaimana manusia mencintai. Apakah Anda yakin orang-orang yang kita sebut penjahat itu akan menghirup udara yang sama dengan Anda? Apakah orang-orang yang kita sebut berdosa itu tidak mendapatkan tempat untuk berpijak? Apakah orang-orang yang kita yakini tidak mengakui keberadaan Sang Pencipta akan menerima kemelaratan? Jawabannya tidak, bukan. Para penjahat tetap menghirup udara yang sama dengan yang bukan penjahat. Para pendosa tetap mendapat tempat untuk berpijak di atas bumi ini. Para kafir pun tetap menerima kemakmuran. Apakah bagi kita ini adil? Mungkin bagi kita ini tidak adil, bahkan tidak bagi nilai-nilai agama. Selama ini kita terdoktrin kalau cinta Sang Maha itu memiliki batas pembalasan dan amarah yang berwujud penyiksaan. Tapi nyatanya semesta tidak membutuhkan keadilan manusia untuk mencintai. Bagaimanapun persepsi kita tentang cinta, tetap saja nyatanya kita terhubung dengan pengaturan alam semesta yang penuh cinta. Tugas Anda bukanlah mencari cinta, tetapi hanya mencari dan menemukan semua penghalang di dalam diri Anda yang telah Anda bangun untuk melawannya. Perkataan Rumi. Satu-satunya penghalang untuk hubungan cinta adalah ego Anda. Pikirkan ego terbesar apa yang sedang menghalangi Anda dan cobalah menundukkannya meskipun sebentar. Saat ego Anda menunduk, maka Anda melihat kalau Anda sedang mengapung di antara cinta. Anda menghirup nafas dengan cinta dan karena cinta. Anda menunduk dengan cinta dan karena cinta. Kelingan mata Anda adalah cinta. Tatapan mata itu hanya bisa menatap karena cinta. Dari semesta kita belajar satu hal tentang cinta, bahwa cinta belum bernilai apa-apa sampai kita bisa memberikannya secara tulus. Cinta itu adalah kenetralan, ketulusan, dan keikhlasan mencintai. Artinya cinta itu menghilangkan keuntungan dan penilaian pribadi dari mencintai itu sendiri. Kami rasa karena cinta itu bukan ego, cinta itu netral. Makanya dikatakan kalau love is the most powerful energy in universe. Use it. Dan memang benar, begitulah apa adanya. Sains telah membuktikan apa yang dikatakan para mistikus selama ribuan tahun. Kita bukanlah makhluk individu yang terpisah, sebaliknya kita semua benar-benar terhubung. Cinta itu adalah kekuatan yang menghubungkan semesta karena cinta itu adalah kenetralan absolut, sesuai dengan wajah alam semesta kita detik ini. Andaikan saja cinta netral semesta itu berkurang, maka musnahlah segala keberadaan. Erich Fromm berkata, cinta adalah satu-satunya jawaban yang waras dan memuaskan untuk masalah keberadaan manusia. Sungguh romantisme yang akan terjalin abadi di semenanjung semesta yang bahkan ujungnya saja belum ketahuan. Bertasbihlah dalam teriakan yang syahdu, cintanya ini terlalu padat,
Tanpa bisa digeser untuk memasukkan setengah partikel pun tidak bisa. Bahkan saat partikel itu dilebur menjadi energi, tetap di segala energi itu berada cintanya yang netral. Inilah kekuatan universal yang menghubungkan kita. Cinta semesta tidak mengenal perbedaan permukaan. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari cintanya. Bahkan seorang pembohong tidak bisa membohongi cintanya. Tertunduklah seluruh jagat keseluruhan berkah cintanya yang netral. Jangan menyimpan kesombongan kalau dirimu bukan wujud cintanya. Cintanya itu nyata, senyata tangan yang sebentar lagi akan menyibak lembar buku ini. Rasakanlah lembar kertasnya, jarinya, dan tatapan matamu, sahabatku. Semua itu adalah cinta. Rasakanlah cintanya yang menghubungkan seluruh partikel menjadi dirimu, yang berkatnya seluruh jagat keseluruhan bergerak dan terhubung denganmu. Pengaturannya berada di tiap dentuman elektron yang membentuk atom. Cintanya meliputi jagat keseluruhan, sebegitu netral cintanya. Lalu apa yang menahanmu untuk menyadari cinta yang begitu besar? Letakkan telapak tangan itu ke atas jantungmu. Lalu bertanyalah, kenapa pemilik jantung ini belum menyadari cintanya yang sebesar ini? Sahabatku, saksikanlah pengaturan alam semesta dengan cinta dan kasih sayang yang netral. Detik ini, seorang murid datang membawa sekantong cinta dan puluhan galon tinta. Ia duduk di pojokan dengan lusuh merendah, merapikan kertas-kertas bertumpuk sambil menunduk. Air mata turun karena bahagia, sementara gurunya memintanya untuk tabah dalam pelajaran. Ternyata ini bukanlah akhir. Ternyata ini hanyalah awal. Kita belum selesai. Lanjutkan membacanya, dan kalau lembarnya sudah selesai, teruslah membaca semesta untuk menyadari cintanya yang selalu menemanimu. Semoga buku trilogi Universal Laws of the Universe ini bisa menjadi titik partikel yang terang dalam hidup kita bersama. Universal Law of the Universe bukan sekedar tentang uang yang bisa Anda dapat, manifestasi kekayaan yang berhasil Anda wujudkan, kemakmuran yang bisa Anda terima, atau sekedar rasa damai yang bisa Anda rasakan. Ini adalah pembuka kesadaran kalau di tiap detik yang dijalani, Anda tidak pernah menjalaninya sedikit pun kecuali menjalaninya bersamanya. Sebenarnya akan sangat menarik kalau trilogi ini diawali dengan bahasan tentang mengendalikan energi. Tetapi bukan itu yang kami pilihkan untuk Anda. Kenapa? Karena bersatu dengan semesta adalah kunci pengendalian. Seseorang yang langsung belajar mengendalikan energi dengan egonya tidak bisa bersatu dengan semestanya. Terhubung, menyatu, dan bermanunggal dengan semesta dan Sang Maha Pembuat Semesta bukanlah kekuatan yang diraih dengan ego, tetapi justru hasil yang diraih dari pengendalikan ego itu sendiri. Karenanya, sebelum belajar pengendalian energi, kami ingin berbagi pesan kalau diri Anda adalah alam semesta terhubung. Demikianlah teman-teman pembahasan mengenai saksikanlah dalam kenetralan. Saatnya membaca alam semesta dengan cinta. Dari buku D.K.L. Rahman, Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta. The Connected Universe, alam semesta terhubung. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Diary Fanny, karena Diary Fanny ini aku selalu membacakan buku-buku yang paling bagus, the best, yang aku bisa berbagi, yang aku bisa membagikan itu kepada semuanya. Terima kasih ya, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Bye for now.